Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan tugas hukum, investasi, dan pasar modal. Saya Diah Ayu sebagai moderator tugas debat dari kelompok 6 tentang kasus Azabri. Untuk anggota kelompok ada Ada Zahra Ayu dengan NIM 0179, Dimas Eka Chandra dengan NIM 0187, Arthur Damanik dengan NIM 0192, Sofia Hana Sangputri dengan NIM 0196, Anugrah Tirta dengan NIM 0201, Sofana Ista dengan NIM 0205, Diah Ayu dengan NIM 0240. Next. Sebelum melakukan debat, saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu terkait kasus Azabri. Untuk pengertiannya yaitu korupsi berasal dari bahasa Latin, corruption dari kata kerja corrumper, berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu UU nomor 20 tahun 2001, UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Next. Untuk sejarahnya, Perum Azabri didirikan oleh Presiden Soeharto yang menandatangani peraturan pemerintah PP nomor 44 tahun 1971 tentang asuransi sosial angkatan bersenjata. PP yang berlaku per 1 Agustus 1971 ini menjadi dasar pendirian asuransi sosial angkatan bersenjata RI yang disingkat Azabri. PT Azabri Persero merupakan badan usaha milik yang berbentuk perseroan terbatas, di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003. Next. Untuk kronologi kasus korupsi, PT Azabri ini ditaksir merugikan Indonesia 23,7 triliun. Pihak yang diduga menjadi dalang dari kasus korupsi ini adalah Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadif Investasi Azabri bersepakat dengan pihak di luar Azabri yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi. Pihak yang dimaksud yaitu Heru Hidayat, Beni Cokro Saputro, dan Lukman Purnomosidi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Azabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Beni Joko Saputro, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Azabri terlihat seolah-olah baik. Next. Untuk menghindari kerugian investasi Azabri, maka saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan dibeli kembali dengan nomin Heru, Beni, dan Lukman, serta dibeli lagi oleh Azabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang dikendalikan Heru dan Beni. Padahal transaksi-transaksi yang dilakukan hanya transaksi semu dan menguntungkan Heru, karena Azabri menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham-saham tersebut. Diketahui jika seluruh kegiatan investasi Azabri pada 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Azabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman. Next. Ada 9 tersangka kasus korupsi PT Azabri, yaitu Maijen Purnawirawan, Adam Rahmat Demiri sebagai Direktur Utama PT Azabri periode 2011 sampai 2016. Yang kedua, Lejen Purnawiraman Wijaya sebagai Direktur Utama
Utama PT Azabri periode 2016 sampai 2020. Yang ketiga, Bakhtiar Effendi sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Azabri periode 2012 sampai 2015. Yang keempat, Heri Setianto sebagai Direktur Investasi dan Keuangan PT Azabri periode 2013 sampai 2019. Yang kelima, ada Heru Hidayat sebagai Presiden PT Tada Alam Mineral Tbk. Yang keenam, Beni Cokro Saputro sebagai Komisaris PT Hansen International Tbk. Yang ketujuh, Jimmy Sutopo sebagai Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship. Yang kedelapan, Lukman Purnomo Sidi sebagai Direktur Utama PT Prima Jaringan. Yang kesembilan, Ilham Wardana Siregar yang merupakan Kadif Investasi PT Azabri Juli 2012 sampai Januari 2017. Beliau meninggal dunia pada 31 Juli 2021. Terima kasih. Itulah penyampaian materi tentang kasus Azabri. Baik, untuk mosi pada debat kali ini yaitu apakah koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi berat harus dihukum mati? Sebelum melakukan debat, saya akan membacakan peraturannya. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, menyampaikan argumen sesuai data dan fakta. Yang ketiga, tidak menyinggung lawan debat. Yang keempat, bertanya dengan serius. Yang kelima, setiap pembicara memiliki waktu 3 menit untuk penyampaian argumen. Yang keenam, patuhi peraturan debat. Langsung saja dimulai dari pembicara pertama dari tim pro untuk memperkenalkan anggotanya sekaligus penyampaian argumen. Untuk pembicara pertama dari tim pro dipersilahkan. Risala the people is like supreme hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim pro ingin memperkenalkan diri. Saya Zahra Arif sebagai pembicara pertama. Sebelah saya ada Mbak Anagran Tirta sebagai pembicara kedua dan Mas Arthur Damanik sebagai pembicara ketiga. Di sini kami dari tim pro sangat setuju dengan mosi debat hari ini, yaitu apakah pelaku korupsi harus dihukum mati. Di sini kami membawa beberapa argumen yang menyatakan mengapa kami setuju dengan pelaku koruptor yang harus dihukum mati. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya paparkan beberapa argumen. Yang pertama, yaitu tim kami setuju dengan koruptor dan hukum mati dikarenakan jika ada penerapan hukum mati, bagi para koruptor ini akan menimbulkan efek jerah untuk para koruptor yang lain. Yang kedua, dapat kita lihat bahwa di Indonesia ini menganut hukum positif, yang dimana dalam hukum positif tersebut terdapat hukum adat, hukum turunan Belanda, dan hukum Islam. Di dalam hukum Islam sendiri menyebutkan bahwa para koruptor dapat dihukum mati dalam surat Al-Maidah ayat 33. Untuk selanjutnya, pembicara pertama dari tim kontra bisa memperkenalkan anggotanya sekaligus menyampaikan argumen. Untuk pembicara pertama dari tim kontra dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang, atau yang biasa disebut dengan Declaration of Human Rights. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari tim kontra ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Dimas Eka Chandra Pradana sebagai pembicara pertama, lalu ada Sofia Hana sebagai pembicara kedua, dan yang terakhir ada Safana Ista sebagai pembicara ketiga. Di sini kami dari tim kontra tidak setuju dengan mosi debat hari ini, yaitu apakah koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi berat harus dihukum mati. Di sini kami membawa beberapa argumen yang menyatakan mengapa kami tidak setuju mengenai pelaku koruptor yang harus dihukum mati. Saya sebagai pembicara pertama akan memaparkan beberapa argumentasi dari tim kami, yaitu tim kontra yang akan mematahkan argumentasi pihak tim pro. Mengapa kami tidak setuju dengan mosi hari ini, yaitu apakah koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi berat harus dihukum mati. Izinkan saya menyampaikan argumentasi tim kami. Yang pertama, jika penerapan hukuman mati bagi para koruptor diterapkan di Indonesia, tentunya ini bertentangan dengan hak asasi manusia, yang mana di dalamnya terdapat hak untuk hidup bagi setiap manusia, dan tentunya manusia lain tidak dapat merenggut atau menghilangkan hak hidup bagi setiap manusia. Yang kedua, tidak ada jaminan jika penerapan hukuman mati bagi koruptor diterapkan akan menghentikan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Yang ketiga,
Yang sebaiknya dilakukan ialah memaksimalkan sanksi hukuman pidana pada kasus korupsi yang ada di Indonesia. Yang keempat, di sini kami juga menawarkan solusi yang ingin kami sampaikan kepada tim pro dan kawan-kawan semua, yaitu tentang pembuatan UU perampasan aset atau aset recovery. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumennya. Untuk pembicara kedua dari tim pro dipersilakan. Via Justitia et Vera Mundus, hendaklah keadilan harus ditegakkan walau dunia harus binasa. Izinkan saya di sini sebagai pembicara kedua dari tim pro untuk mempertegas argumentasi yang telah disampaikan oleh tim kami melalui pembicara pertama. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa argumentasi, di sini saya akan menyanggah beberapa argumentasi dari tim pihak lawan atau tim kontra. Nah, tim kontra menyatakan bahwa penerapan hukuman mati bagi para koruptor merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Lalu, apakah tim kontra lupa bahwa kasus kejahatan korupsi yang dilakukan koruptor merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime? Korupsi mendorong pemiskinan masyarakat yang membuat bangsa lemah dan rentan, serta menghambat modifikasi investasi. Yang mana uang yang dikorupsi oleh koruptor tersebut seharusnya bisa digunakan dengan baik untuk memperbaiki sistem kualitas pendidikan juga sistem kualitas hidup masyarakat Indonesia. Apakah ini juga tidak termasuk pelanggaran hak asasi manusia? Saya rasa ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Lalu saya lanjutkan dengan di sini saya membawa beberapa data. Menurut data ICW menyatakan bahwa kualitas putusan perkara di Indonesia terhadap pelaku korupsi yaitu hanya berkisar sekitar 2-3 tahun saja. Lalu, apakah ini sebanding dengan apa yang telah koruptor lembut dari negara ini? Untuk itu, perlu adanya kepastian hukum yang mampu membuat para pelaku korupsi ini jerat, yaitu dengan apa? Dengan diberikannya hukuman mati. Interupsi. Ya, silahkan. Hukum seharusnya menjadi wadah rehabilitas, bukan menjadi ajang balas dendam. Ketika para koruptor banyak yang tertangkap bukan berarti harus ada hukuman mati. Dapat kita lihat pada UU narkotika yang sudah ada dan menerapkan hukuman mati. Lalu apakah kasus narkotika sudah tidak ada? Tetap masih berjalan dan ada bukan? Baik, di sini saya akan memberikan penguatan argumentasi mengapa tim kami setuju dengan mosi hari ini. Yang pertama adalah hukum beberapa negara, contohnya seperti China. Di Cina, jika seseorang mengkorupsi uang negara sebesar 10.000 yuan atau sekitar 215 juta, akan dijatuhi sanksi hukuman pidana mati. Tetapi ini sangat bertolak belakang dengan apa yang telah ada di Indonesia. Seperti itu, karena banyak sekali contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia yang memakan uang triliunan, tetapi apakah hukumannya setimpal? Saya rasa tidak. Nah, yang kedua juga, Indonesia menganut hukum positif, di mana hukum positif tersebut terdapat hukum adat, hukum Islam, dan juga hukum turunan Belanda atau KUHP. Di dalam hukum Islam pun ada namanya hukum ta'zir atau ada yang namanya hukum ta'zir. Nah, hukum ta'zir ini menyatakan bahwa asalkan sistem dan aparatnya baik, maka pelaku korupsi dapat diberi hadiah yang setimpal atau bahkan hukuman mati. Saya rasa cukup untuk argumen dari tim pro. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Untuk pembicara kedua dari tim kontra dipersilakan. Baik, terima kasih. HAM adalah hak kebebasan fundamental bagi semua orang. Di sini saya akan memperkuat argumentasi saya yang telah diberikan kepada pembicara tim saya dan menyanggah beberapa argumentasi yang telah tim pro sampaikan. Untuk argumentasi yang pertama adalah penerapan hukuman mati bertentangan dengan HAM karena secara normatif
Hukuman mati melanggar hak hidup yang seharusnya dilindungi, bahkan tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Yang mana secara esensial hukuman mati tidak menjawab apapun. Yang kedua adalah tidak adanya jaminan jika penerapan hukuman mati diterapkan, maka kasus korupsi dapat berhenti. Dapat kita lihat di negara Cina, yang mana telah disampaikan oleh tim pro, Cina telah melegalkan hukuman mati. Tetapi pada faktanya, kasus korupsi masih tetap ada di Cina, dan bahkan meskipun penerapan hukuman mati di Cina telah dilegalkan, indeks kasus korupsi di Cina dengan di Indonesia hanya berselisih 2-3% saja. Lalu jika dilihat dari data negara-negara dengan IPK yang tinggi, contohnya seperti Denmark, Swedia, dan Selandia Baru, mereka tidak menerapkan hukuman mati untuk para koruptor, tetapi korupsinya saja rendah. Yang ketiga adalah yang harus dilakukan adalah memaksimalkan sanksi yang diterima oleh tersangka. Memberantas korupsi itu bukan semata untuk membuat UU tentang hukum mati, tetapi memastikan bahwa setiap proses tata negara ini dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Bagaimana para JPU membuat surat dakwaan yang sesuai, dan bagaimana hakim memutuskan kasus dengan seadil-adilnya. Yang keempat adalah kami menawarkan soal aset recovery. Aset negara yang dikorupsi tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Oleh karenanya, diperlukan cara lain untuk menyelamatkan aset negara tersebut, yaitu dengan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi atau aset recovery. Ketika melihat negara dari perspektif korban, maka negara harus memperoleh perlindungan. Dalam hal ini, pemulihan dari kerugian yang diderita akibat tindak pidana korupsi. Interupsi. Silahkan. Lalu apakah dengan hal seperti itu para koruptor akan jerat? Bisa saja dia masih memiliki aset yang tidak diketahui. Dan satu lagi, menurut tim saya, memiskinkan keluarganya pula bukanlah suatu jalan keluar. Keluarga dari tersangka belum tentu tahu soal menyoal tentang tersangka ini terlibat kasus korupsi. Dan kenapa keluarganya harus ikut menanggung hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab yang telah ditanyakan oleh tim pro. Dalam sebuah keluarga, pastilah keluarga tersebut sedikit banyak memakan uang yang telah dikorupsi. Jadi, bisa saja aset yang tidak diketahui oleh pihak berwajib diatasnamakan oleh si tersangka, di mana bisa saja dalam keluarga tersebut ada yang bekerja sama. Di sini yang dimaksud keluarga bukanlah keluarga yang bahkan sama sekali tidak tahu juga ikut dimiskinkan, tetapi keluarga yang ada sangkut pautnya dengan si korban. Dan dalam aset recovery pula kita tidak serta-merta hanya berpatokan dengan pengembalian aset yang telah diambil oleh koruptor, tetapi juga mencabut hak-hak perdata bagi tersangka. Terima kasih. Silahkan dari pembicara ketiga. Dengan tim pro bisa menguatkan argumennya. Untuk pembicara ketiga dari tim pro dipersilahkan. Baik, di sini saya ingin menegaskan kembali mengapa tim kami setuju dengan pelaku tindak pidana korupsi harus dihukum mati. Karena tindak pidana korupsi merupakan termasuk kejahatan yang luar biasa yang merugikan banyak orang dan menguntungkan dirinya sendiri dengan cara memperkaya dirinya sendiri dengan merampas uang rakyat. Hal ini jika dilakukan secara terus-menerus dan tidak ada upaya hukum yang kuat untuk mencegah para koruptor ini, maka dapat memiskinkan suatu negara. Untuk itu, upaya yang kita dapat ambil ialah pelaku korupsi dapat dihukum mati. Dan pada dasarnya dalam hukum positif yang kita ambil dalam hukum Islam bahwa para pelaku koruptor dapat dihukum mati dalam beberapa kasus. Dalam hukum Islam saja pencurian berapa dinar itu mungkin kalau dikisahnya kira-kira mungkin cuma beberapa puluh ribu aja itu potong tangan kiri. Selanjutnya potong tangan potong kaki kanan hingga akhirnya pembunuhan. Nah ini aja koruptor yang sudah mungkin bahkan bertriliun-triliun masa tidak dihukum mati. Lebih baik membunuh satu persatu koruptor dan menyelamatkan jutaan masyarakat Indonesia daripada harus mengasihani koruptor tetapi merugikan jutaan masyarakat Indonesia.
Oke, terima kasih dari pembicara 3 dari tim pro. Untuk selanjutnya pembicara ketiga dari tim kontra untuk bisa menguatkan argumennya. Untuk pembicara ketiga dari tim kontra dipersilakan. Baik, di sini saya ingin menegaskan kembali mengapa tim kami tidak setuju dengan pelaku tindak pidana korupsi harus dihukum mati. Alasan yang pertama adalah hal tersebut bertentangan dengan HAM, yang mana telah dicantumkan dalam Declaration of Human Rights. Terdapat 6 poin di dalamnya. Yang pertama adalah hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak atas hukum, dan hak berpolitik. Kemudian, alasan yang kedua adalah tidak ada kepastian bahwa jika penerapan hukuman mati untuk koruptor di Indonesia ini menghentikan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tentunya Indonesia sendiri sudah tidak asing dengan penerapan hukuman mati. Dalam KUHP dan Undang-Undang Khusus Narkotika, dalam beberapa kasus menerapkan adanya hukuman mati bagi para tersangka. Dan faktanya, kasus-kasus yang peradilannya menggunakan hukuman mati pun masih belum dapat dikatakan para pelaku korupsi tersebut jera. Dapat kita lihat juga dengan negara Cina. Di sini bahwa meskipun sudah diterapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi, indeks kasus korupsi di Cina dengan Indonesia itu hanya berselisih 2-3% saja. Dapat diartikan bahwa penerapan hukuman mati bagi pelaku koruptor tidaklah efektif untuk menghentikan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Untuk saat ini, yang harus dibenahi adalah memaksimalkan sistem peradilan yang ada di Indonesia, serta memastikan bahwa setiap proses tata kelola negara ini dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Hakim dapat memutuskan secara transparan dan juga secara adil sebagaimana para pelaku harus menerima peradilannya. Kemudian, menurut website www.jawapos.com, Presiden Jokowi memberikan gerasinya pada Anas Makmum, yang mana harusnya ini tidak usah terjadi untuk memaksimalkan hukuman yang diterima oleh para koruptor. Kami juga menawarkan solusi yang ingin kami sampaikan kepada tim pro dan kawan-kawan semua, yaitu tentang perampasan aset atau aset recovery yang mana dapat mengembalikan harta negara yang telah dikorupsi oleh para koruptor. Terima kasih. Terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim kontra. Alhamdulillah selesai sudah debat hari ini dari kelompok 6 dengan pembahasan kasus korupsi. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.